Terus ini Pak Fredrik bisa open mic kah? Ya Pak. Ya Pak Fredrik silahkan. Ini Pak, kalau misalkan masih belum kita temukan nih Pak orang yang kompeten untuk mengisi posisi divisi itu, gimana sih Pak kayak kita sebagai owner nih? Kalau harus menghandle, contohnya satu owner handle MD juga, dia handle OP juga. Pasti kan terjadi ini kan Pak, di situ konflik of interest juga tuh Pak. Bapak sudah kewalahan, ada konflik of interest, nggak kepegang, tidak kehandle gitu kan Pak? Iya, seperti itu Pak. Pasti sudah kewalahan ya, dan berasa banget kan, ini belum kelar, yang ini belum kelar. Nah, yang saya tahu adalah karena kita selama ini mengabaikan peran HRD. Kita tidak memandang HRD itu sebagai vital, ya. Tidak memandang HRD itu sebagai strategis. Punya orang HRD itu strategis. Kenapa? Kalau tidak, kan kita harus kerjakan sendiri. Nah, coba kalau kita punya orang HRD, kita tinggal bilang, saya butuh orang di MD berapa, saya butuh orang di operation, saya butuh orang di markom. Kalau orang yang tepat, dia ada orang fokus, Pak. Ketika kita fokus, kita dapat. Biasanya begitu. Kalau dibilang saya belum dapat. Saya belum dapat. Kedengarannya belum ya. Tapi sebenarnya dia tidak mencari. Iya. Kenapa tidak cari? Fokus. Selama kita belum fokus, nggak ketemu. Nggak ketemu. Memang tidak cepat, Pak. Tidak bulan ini perlu, bulan ini dapat. Enggak. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Tetapi di dalam perjalanan ini, Pak, saya tahu ada kandidat, bahwa, oh, nggak cocok, nggak apa-apa. Tapi ini bukti kita sedang mencari. Ya. Tapi kalau berbulan-bulan, tidak ada seorang pun yang kita sedang interview, sedang kita proses, sedang kita seleksi. Apakah itu sudah dicari? Saya rasa belum. Apakah kita fokus? Belum. Apa yang kita fokus akan kita besarkan. Apapun yang kita fokus, kita besarkan. Iya. Kalau kita tidak pernah cari, tidak pernah fokus, karena kita sibuk urus yang lain, karena kita merasa MD lebih penting, operation lebih penting, maka ini ketinggalan. Ya, jadi saya sarankan fokus, fokus. Iya. Ya. Baik Pak, baik. Jadi kuncinya harus fokus Pak ya. Oke. Fokus. Carilah, maka kamu akan mendapat. Itu kunci yang sederhana sekali. Saya tadi bilang, barangkali tidak dalam 1 bulan. Barangkali kita butuh 3 bulan, bahkan lebih panjang. Tapi Pak, believe me, di klien-klien saya yang lain, finally, akhirnya ketika kita fokus, dapat Pak. Dapat. Ada Pak yang baru dapat setelah 1 tahun. Tapi saya melihat perjuangan dia untuk mendapatkan orang. Dia berusaha. Ada calon, dia sodorin, kita interview, belum cocok. Ada ini, kita coba, gagal. Bekerja 2 bulan, rontok, ganti. Bukan ganti, keluarin. Terus. Akhirnya, finally, komplit. Komplit, Pak. Punya orang HRD, punya kepala finance accounting. Siapa yang menikmati? Owner yang paling menikmati. Kenapa? Ada orang yang bertanggung jawab, kita didik dia, kita serahkan tanggung jawab kepada dia, tugas kita kontrol. Kita kontrol, bukan berarti kita tidur, tidak. Kita kontrol, kita dampingi. Tidak bisa langsung dilepas dia jalan, tidak. Kita dampingi, kita mentoring, kita tempel, sampai pelan-pelan kita tarik diri, minta dia bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu, silakan lanjut. Oke. Baik, ya. Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak. Masih ada Bapak Ibu raise hand? Ya, kita bisa
lanjutkan di kolom chatroom atau bisa langsung buka mic-nya ya mengenai struktur organisasi ini. Ada juga perusahaan yang mengatakan lebih suka mencari karyawan laki-laki, Pak. Karena tidak harus memberikan cuti haid, cuti melahirkan, cuti hamil dan sebagainya. Oke. Ada plus dan minus ya. Ada plus dan minus. Ada plus dan minus, artinya kita tidak bisa juga diskriminatif ya. Kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih cocok dipegang oleh perempuan ya. Meskipun tidak mutlak lah ya. Artinya siapapun bisa menjadi baik. Yang penting kecocokan profil sebenarnya ya. Kecocokan profil. Karena itulah ketika kita merekrut orang, kita bukan asal nemu orang. Contoh gini, kita buka lowongan HRD. Lalu ada yang melamar. Bukan berarti orang itu orang HRD. Karena kita sedang buka lowongan HRD, maka yang melamar orang, dia melamar ketika ditanya, dia bilang melamar HRD. Apakah dia orang HRD? Belum tentu. Saya sering kok. Dia melamar gini, Mbak Riri. Dia melamar finance accounting. Waktu saya periksa, nggak ada cerita finance accounting di CV-nya dia. Saya tanya, mengapa kamu melamar finance accounting? Dia bilang, karena lowongan yang buka itu. Nah, benar kan saya ngomong? Iya. Kan karena dia orang finance accounting, karena yang sedang kita buka itu adalah finance accounting. Lalu saya periksa, lihat profilnya dia. Nah, itu pentingnya profil. Setelah saya lihat profilnya, kamu kan lebih cocok di HRD. 1, profil kamu cocok. 2, CV kamu mengatakan kamu pernah di HRD. Kenapa kamu tidak di HRD? Ternyata dia senang sekali. Senang sekali dia. Oh, ada ya. Nah, Bapak Ibu, dia melamar bukan karena dia mau. Karena dia lihat itulah yang lagi dibuka, lagi vacant, lagi open position. Sehingga dia melamar. Finally, saya dapat orang HRD gara-gara saya mau memeriksa kecocokan profil dengan pengalaman kerja dia yang lalu. Dan hari ini dia menjalankan fungsi HRD. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan. Karena dia tidak top banget di posisi yang sebelumnya, baru pemula, baru admin gitu. Tapi mudah-mudahan attitude-nya bagus sehingga dia mau belajar. Dan saya ngomong begini karena orangnya juga saya duga ikut Retail Zoom S. Mudah-mudahan attitude-nya bagus, dia bertekad akan membuktikan kepercayaan yang diberikan, saya akan buktikan, saya akan berhasil pegang HRD. Oke. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya sedang bicara kepada orang tersebut karena saya yakin dia ikut. Dia sedang ikut. Oke. Ada lagi Mbak Riri? Baik. Masih ada dari Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Struktur minimal di dalam toko, katakanlah minimarket itu apa aja ya Pak, supaya nggak 4L. Terus yang 7 bagian itu di retail pada umumnya, cara menyusun uraian tugasnya bagaimana Pak? Dari Pak Al-Amin. Bapak, jawaban saya yang pertama, kita sebagai pemilik bisnis harus paham dulu semua fungsi-fungsi ini. Karena pertanyaan itu menandakan kita tidak ngerti fungsi-fungsi ini. Kalau sampai pertanyaan itu diajukan, kita tidak paham fungsi-fungsi ini. Jadi kita sebagai business owner harus paham. Karena ternyata mengapa orang tidak punya HRD, mengapa orang tidak punya markom, mengapa orang tidak punya finance accounting? Karena menganggap, apa sih kerjaannya? Cuma gitu-gitu aja. Ya gitu ya. Awal mulanya gitu Mbak Riri. Kenapa sih mesti punya MD? Kan saya bisa handle dengan orang operation. Katanya dia begitu. Ya. Jadi pertama karena kita tidak paham masing-masing fungsi ini tugas tanggung jawabnya apa.
Ya, jadi ngerti dulu menjawab pertanyaan tadi. Satu, kita paham job desk, fungsi-fungsi Ya. yang harus ada di perusahaan retail. Ya, harus paham dulu. Kemudian tadi kan pertanyaannya, kalau saya punya minimarket, saya harus isinya apa? Tentu ada dua pokok ya. Pasti ada kepala tokonya, ada kepala toko, lalu ada apa lagi mestinya? Ada fungsi-fungsi lain, ada fungsi yang urus cash, ada yang urus sales, ada yang urus apa? Good receiving, warehouse, apalagi ada fungsi-fungsi lain seperti kalau Anda hilangkan berarti tidak ada fungsi tersebut. Contohnya apa? Security, ya untuk pengamanan, apalagi customer service, CS, katakan begitu, CS. Sales itu kan ada sales itu tidak satu kan? Ada departemen-departemen di toko kita, tahu tergantung barang Bapak berapa luas, berapa lebar. Apakah lebar atau spesifik? Saya rasa butuh paling sedikit ada kepala departemen yang handle produk ini, ada kadep yang handle produk lain. Ada good receiving, ada warehouse. Kalau kita tidak ada pembagian tugas, maka ya seperti tadi, kalau saya semuanya harus contoh nih, ada nih yang menghilangkan good receiving. Siapa yang terima barang, saya tanya. Dia jawab apa? Store manager jadi penerima barang. Kalau dia nggak punya kepala CS, siapa? Ya SM-nya jadi CS. Gitu. Padahal dengan tidak berarti juga timnya harus gemuk, tidak. Boleh multitasking, tapi fungsi utama dia jalan dulu. Apakah CS hanya nongkrong di situ kalau nggak ada kerjaan? Oh tidak dong, dia harus bantu juga. Dia boleh bantu ketika barang datang, dia boleh diperbantukan untuk penerimaan barang, boleh diperbantukan untuk orang sales, untuk menata barang. Boleh. Tapi begitu ada contoh nih, kasir boleh nggak saya perbantukan menata barang? Boleh nggak menata barang? Boleh. Tapi begitu ada pelanggan menuju meja kasir, dia harus prioritas. Fungsi kasir jalan. Selesai, tidak ada pelanggan, dia keluar, dia bantu teman-teman yang lain. Jadi kita disitulah kita multitasking istilahnya ya. Multitasking boleh. Tanpa menghilangkan peran utamanya dia. Kasir ya ngasir. Bahwa kasir duduk pangku tangan, lipat tangan di kasir sambil tunggu ini nggak boleh. Lihat dong. Toko yang kecil banget, ya semua orang akan bahu-membahu. Itu tadi lihat panahnya. Saya boleh bantu ini, saya boleh bantu itu, saya boleh bantu ini. Lagi sepi-sepinya, kasir satu aja standby. Kasir yang satu lagi bantu ngerapiin barang. Contohnya begitu. Oke, saya nggak mau saya nggak ada CS Pak, saya cuma ada kasir. Boleh nggak kasir berperan sebagai CS? Kalau cukup. Kalau kasir kita penuh terus-menerus, tiba-tiba ada yang butuh customer service, ada yang butuh bikin member card, ada yang komplain. Terus siapa yang layani? Oh ya, bisa Pak, tarik dari orang lapangan. Ya oke lah. Itu namanya multitasking. Bisa saja kebalik, orang lapangan yang kita perbantukan untuk peran-peran customer service. Intinya, asal fungsi-fungsi itu berjalan. Kan yang menjadi pertanyaan dari tadi, rangkap-rangkap itu fungsi utamanya jalan apa enggak? Gitu ya.